Jual beli tanah menjadi ladang bisnis menggiurkan bagi para mafia tanah. Praktik mafia tanah tidak hanya merugikan calon pembeli, namun juga pemilik lahan. Pejabat pembuat akta tanah atau PPAT atau notaris menjadi kunci untuk memutus permainan mafia tanah. Pasalnya tidak akan terjadi peralihan nama kepemilikan tanah dan bangunan tanpa ada akta jual beli maupun tanpa ada kesepakatan di depan PPAT. Guna membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Ketua Bidang Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Pak Taufik. Selamat sore, Pak Taufik. Selamat sore, Mbak Patricia. Baik, Pak Taufik, kita mulai dialog sore hari ini. Kalau kita lihat PPAT atau notaris menjadi kunci memutus atau memuluskan mafia tanah. Tanggapan dan solusinya seperti apa, Pak Taufik? Iya, tentunya kami dari Ikatan Notaris Indonesia sangat prihatin ya dengan permasalahan tersebut ya. Karena kejadian-kejadian tersebut sudah sangat mencoreng nama baik notaris di Indonesia, demikian juga nama baik PPAT yang merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta-akta otentik. Ya. Kejadian tersebut memang bukan fenomena baru sebenarnya ya, karena sejak lama itu sudah diindikasikan ada yang namanya notaris palsu itu ya, terutama di Jakarta ini ada notaris palsu yang memang mereka membuat akta biasanya bukan akta-akta yang terkait langsung dengan lembaga lainnya, tetapi akta-akta yang tidak terkait dengan lembaga lainnya sehingga tidak bisa di cross check itu. Misalnya yang banyak kejadian yang baru-baru ini misalnya yang heboh dengan mafia tanah itu kan peralihannya itu dibuat melalui surat kuasa. Ya, surat kuasa ini sebenarnya bukan dibuat oleh notaris, tetapi dibuat oleh orang yang mengaku sebagai notaris. Itu modusnya yang paling umum begitu digunakan. Kemudian si pemegang kuasa ini datang ke PPAT yang asli gitu. Nah ini kenapa bisa terjadi misalnya kasus peralihan tanah yang tahun 2019 juga dulu pernah heboh juga ya. Kemudian ini terjadi lagi, tapi modusnya hampir sama, meskipun ada agak-agak berbeda ininya modusnya, tapi hampir sama lah metode-metodenya dilakukan. Oke, Pak Taufik, sebenarnya seperti apa proses atau katakanlah bagian gitu ya guna memastikan jika tanah atau lahan yang diperjualbelikan itu tidak bermasalah? Sebenarnya kalau kita baca ketentuan perundang-undangan ya sudah sangat ketat mengatur tata cara untuk peralihan tanah ini. Ya. Misalnya jika seseorang ingin mengalihkan tanah, ya menjual kepada orang lain, tentunya dia akan datang kepada pejabat pembuat akta tanah setempat. Harus di wilayah di mana tanah itu letaknya, tidak boleh di luar itu. Misalnya tanahnya terletak di Jakarta Selatan, maka harus datang ke PPAT yang berada di Jakarta Selatan. Kemudian nanti PPAT yang bersangkutan ya ada kewajiban untuk melakukan pengecekan sertifikat. Makanya kenapa sertifikat itu selalu diminta oleh notaris atau PPAT, tujuannya adalah untuk dibawa ke kantor pertanahan untuk dilakukan pengecekannya. Karena jika tidak ada asli itu tidak bisa dicek ya. Kalau sekarang bisa dicek secara online kalau sekarang. Kalau dulu itu harus dibawa aslinya. Kemudian PPAT juga akan memvalidasi pembayaran pajak. Ya, pajak ini ada pajak penghasilan, ada juga BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini tentunya nanti pihak kantor perpajakan kan akan memvalidasi wajib pajaknya. Tentunya wajib pajak ini adalah wajib pajak yang MPWP-nya itu valid. Jika tidak valid, tentunya tidak akan divalidasi oleh kantor pajak atau kantor dinas pajak daerah untuk BPHTB. Kemudian ada satu layer lagi, misalnya NIK. NIK ini juga harus valid, gitu. Karena di kantor pertanahan sendiri, NIK ini sudah terhubung langsung dengan Dukcapil. Jadi sebenarnya jika memang datang kepada notaris yang resmi atau PPAT yang resmi, kemungkinan itu tidak akan terjadi sebenarnya. Nah, cuma persoalan lagi bahwa memang mafia ini dia tidak menggunakan
notaris yang resmi, tetapi dia memang mengaku-ngaku sebagai notaris gitu, sehingga bisa lolos praktek-praktek perpelihan hak atas tanah ini yang tidak diketahui oleh si pemegang haknya sendiri. Oke, Pak Taufik, tadi kan ada katakan juga sebetulnya ini bukanlah fenomena yang baru, tapi sebetulnya sudah berulang-ulang kali terjadi. Sebetulnya bagaimana mekanisme jual beli tanah atau lahan selama ini, Pak Taufik? Apakah ada kendala seperti itu atau mungkin kemudahan apa saja yang didapatkan saat melakukan proses jual beli? Sebenarnya secara ketentuan sih tidak ada kendala ya. Tidak ada kendala, semua peraturan terkait pertanahan itu sudah sangat baik pengaturannya ya. Ada pengaturan pengecekan itu segala macam. Memang kalau dikaitkan dengan praktek-praktek mafia tanah itu hal yang di luar jangkauan kita sebenarnya. Makanya kita dalam perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, kita ingin mempertegas bahwa ada sanksi tertentu atau ada sanksi yang tegas kepada pihak-pihak itu yang mengaku-ngaku atau berperan seakan-akan sebagai notaris gitu. Karena saya sendiri pernah menemukan ada akta kuasa yang dibuat oleh notaris palsu gitu. Tetapi kita sangat susah untuk menindak notaris palsu tersebut. Ini yang jadi persoalan gitu. Jadi kalau kita anjurkan sebenarnya kepada masyarakat, jika ingin datang ke kantor notaris gitu ya, atau kantor PPAT, jika belum mengenal notaris yang sudah biasa berhubungan, silakan menghubungi Ikatan Notaris Indonesia atau Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah itu. Nanti minta informasinya apakah notaris ini benar atau kantornya di mana atau track recordnya bagaimana, itu bisa diperoleh semua ya. Kita sangat terbuka kepada masyarakat ya untuk memberi informasi, membantu masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan memang. Karena pada akhirnya nanti yang tercoreng juga jabatan notaris dan jabatan pejabat pembuat akta tanah itu. Baik, kita harapkan sanksi tegas apabila ada notaris palsu ini benar-benar terrealisasi. Pak Taufik, Ketua Bidang Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time.